students, how are you today? Are you fine? I am fine. Okay, before we start our lesson, I'm so sorry because I don't show my face. Miss Dina nggak kasih lihat muka Miss Dina because my face is not important, but my voice is more important than my face. Okay, now are you ready to study with me today? If you are, let's pray first. Let's pray together before we start our lesson, okay? Let's pray and close your eyes. Thank you, Lord, for today, for health, for everything you give to us today. And please bless our teachers, bless our parents, bless our friends, and bless our lesson today. In the name of Jesus, we have prayed. Amen. Okay, amen. Open your eyes. Nah, kemarin last week Miss Dina kasih tugas sama kalian untuk untuk menerjemahkan sebuah bacaan, ya kan? Kira-kira apa yang kalian dapat dari menerjemahkan itu? Pasti harus ada kan? Jangan bilang orang tua kalian yang menerjemahkan. Nah, kalian harus to be honest, harus jujur ya. Nah, oke. Dari terjemahan kemarin kita belajar bagaimana cara membuat chocolate muffin, right? Nah, itu apa sih Miss hubungannya dengan pelajaran hari ini? Nah, Miss Dina sengaja mau kasih kalian tugas minggu kemarin tentang menerjemahkan karena supaya kalian bisa tahu kata-kata apa aja yang digunakan. Digunakan untuk apa, Miss? Mari kita cek. Nah, hari ini kita mau bahas tentang cooking. Nah, karena kemarin kalian sudah menerjemahkan sebuah bacaan, yaitu tentang bagaimana cara membuat muffin, right? Pernah nggak kalian makan muffin? Kalau pernah, pasti kalian tahu gimana bentuk muffin itu. Nah, hari ini kita bukan cuma hanya mau tahu bagaimana bentuknya, tetapi bagaimana cara membuatnya. Nah, kalian juga sudah belajar caranya kemarin, lewat menerjemahkan kemarin. Nah, hari ini Miss Dina mau kasih penjelasan sedikit sebelum Miss Dina mau praktek. Nah, di unit 1 kita akan membahas tentang yang namanya memasak. Siapa yang suka memasak di sini? Oke, maybe yang cewek-cewek suka, or cowok-cowok maybe mau jadi chef. Nah, cooking. Nah, kalau bahas tentang cooking, itu apa yang terlintas di pikiran kalian? Nah, pasti apa misalnya? Pasti makanan ya, pasti makanan. Nah, hari ini kita mau membahas memasak. Nah, di dalam memasak itu biasanya kita akan membutuhkan yang namanya ingredients. Ingredients itu apa sih? Nah, biasanya kalau kita mau memasak, kita butuh ingredients, yaitu bahan-bahan. Contohnya, I'm going to make jelly hari ini. Miss Dina mau buat jelly, berarti Miss Dina butuh jelly powder, sugar, water, dan yang lain-lain kalau kalian mau tambahkan. Nah, contohnya kalau Miss Dina mau buat cake, kue, apa yang Miss Dina butuhkan? Flour, sugar, egg, water, salt, dan yang lain-lain. Nah, berarti kita butuh ingredients di dalam membuat sesuatu, yaitu bahan-bahan. Bahan apa saja yang kita gunakan. Nah, selain ingredients, kita pasti menggunakan ini. Nah, things in the kitchen. Apa sih things in the kitchen? Ya, kalian bisa bayangin dong benda-benda dapur apa yang kita gunakan. Gak mungkin kita menggunakan benda-benda yang ada di kamar kita. Nah, kalau things in the kitchen pasti kalian tahu benda apa saja. Contohnya seperti kompor, oven, bowl, stove, pan, spatula, dan lain-lain. Nah, itu adalah benda-benda di dapur yang kita gunakan saat memasak. Nah, kalian harus memperkenalkan itu ketika kalian mau memasak, atau kalian harus kenal benda-benda apa yang akan kalian gunakan ketika memasak. Nah, di dalam unit 1 kita akan belajar bagaimana cara memberitahu atau menjelaskan bagaimana sesuatu itu dibuat. Nah, di sini kita akan belajar menggunakan kata kerja untuk memberi instruksi atau verbs for giving instructions. Contohnya kita mau bilang panaskan ini, atau campurlah ini, atau tuanglah ini, atau aduklah, atau tambahkanlah, atau
rebuslah atau potonglah atau gorenglah. Biasanya kita seperti itu akan kita gunakan. Sepertinya kata-kata ini ada juga kalian temukan ketika kalian menerjemahkan tugas minggu lalu. Nah, setelah itu juga kita harus menggunakan kata-kata ini di dalam memberikan penjelasan. Kita biasanya sorry for that. Kita menggunakan kata sorry for that. Kita akan menggunakan kata ini. Di dalam memberi penjelasan tentang langkah-langkah apa yang saja yang mau kalian buat, kita pasti akan menggunakan kata ini, yaitu misalnya Miss Dina mau bilang pertama-tama, and then Miss Dina akan menggunakan kata first. Dan selanjutnya untuk tahap selanjutnya atau langkah selanjutnya apa, kita gunakan boleh next, lalu boleh menggunakan kata then, kemudian baru after that, setelah itu, dan misalnya sudah selesai kita bisa gunakan kata finally. Nah, ini semua kata-kata keterangan untuk supaya langkah-langkah itu lebih teratur. Misalnya kan gak mungkin tiba-tiba langkah pertama kalian buat ke langkah yang terakhir. Jadi kalau kalian menggunakan kata first, next, then, after that, finally, itu akan lebih jelas langkah-langkahnya. Jadi kita tahu apa step by stepnya, langkah demi langkahnya apa saja pembuatannya. Oke, nah itu saja penjelasan Miss Dina untuk topik ini. Dan Miss Dina I'm going to make jelly. Nah, hari ini Miss Dina mau buat praktek jelly. Nah, yaitu Miss Dina punya ingredients dan things in the kitchen-nya. Miss Dina punya bahan-bahannya apa? So simple. Miss Dina punya 1 sachet jelly, and then 3 cups of water, dan juga punya sugar. Nah, sedangkan benda yang Miss Dina gunakan, bendanya apa? Yaitu pan and stove. Nah, langkah-langkahnya apa? First, we put this pan and then turn on the stove, and then pour the water into the pan. Tuang airnya ke panci, boleh pelan-pelan ya. Oke. Setelah itu kita wait until it boils, sampai dia mendidih sekitar 5 menit. Nah, kebetulan karena ini tadi Miss Dina sudah rebus terlebih dahulu, so it already boiled, dia sudah mendidih. So after that kita perlu tuangkan ini, kita tuangkan ke dalamnya. Setelah itu kita aduk. After that we stir. Kita aduk. Pastikan you don't forget to add some sugar. Jangan lupa taruh gula. Nah, wait a minute. Stir well. Aduk merata. And add some sugar. Taruh gula secukupnya. Maybe enough. Or kalau if you like sweet, you can add more, okay? Boleh tambahkan. Setelah itu aduk-aduk. Stir it well.
maybe I need to put add more sugar. Setelah itu, after that, we wait until 1 or 2 minutes. Oke. Nah, setelah itu kita siapkan tempatnya, kontainernya boleh, we call it a container or apa saja tempatnya for this. Maybe it's already boiled. It boiled already. Setelah itu, after that, we pour it into this thing. Kita tuang ke dalam tempat ini. Nah, and then finally it's already done, and wait until it sudah keras. And that's all from Miss Dina about how to make jelly. Nah, jadi tugas kalian adalah coba kalian praktekkan mau membuat apa saja. Yang penting kalian jelaskan langkah-langkahnya. But kalau kalian mau mempraktekkan sesuatu yang harus ada apinya, kalian harus kasih tahu parents kalian, harus kasih tahu orang tua kalian supaya orang tua bisa mengawasi kalian. Boleh cara membuat apa saja, misalnya cara membuat teh atau membuat apa saja, yang penting ada langkah-langkahnya seperti itu. Oke, just try it. Atau kalian mau buat langkah-langkah yang nggak sampai memasak juga nggak apa-apa. Yang penting ada langkah-langkahnya. Oke, that's all for today, and thank you so much and see you again. God bless you.